kasih restoran untuk pembuatan konfigurasi koneksi yang kita ini lanjutan ya, lanjutan dari yang kemarin. Ya, kemarin sudah kita buat yang tes koneksi. Sekarang kita masuk ke pembuatan form simpan, bukan form ya, tombol simpan koneksi. Kita langsung aja klik 2 kali. Nah, perhatikan untuk simpan koneksi itu pada dasarnya kita melakukan tes koneksi terlebih dahulu. Jadi sebelum disimpan, sebenarnya kita juga melakukan tes koneksi terlebih dahulu. Karena nggak mungkin kita nyimpan dari hasil koneksi yang gagal. Ya nggak? Nah, makanya sebenarnya coding yang di tombol tes koneksi itu kita pakai lagi. Ya, itu kita pakai lagi. Jadi dari yang pengecekan inputan sampai habis ini kita copy aja langsung. Tuh. Kayak gitu. Paham ya? Di sini ya. Oke, ini berarti kita melakukan tes koneksi. Lalu apa bedanya dengan yang tes koneksi, yang simpan koneksi ini? Bedanya apa? Kalau yang dites koneksi berhasil, dia langsung menyampaikan bahwa koneksi berhasil. Kalau gagal, baru menyampaikan koneksi gagal. Itu kalau yang tes koneksi. Kalau yang disimpan koneksi, ketika koneksi tersebut berhasil, bukan menampilkan pesan, tetapi melakukan penyimpanan. Jadi di sini kita ganti melakukan penyimpanan. Tuh. Apa codingnya melakukan penyimpanan? Sebentar dulu, mau disimpan kemana dulu? Ada yang namanya setting ya. Ada yang namanya my setting. My setting itu dia sama seperti variabel. My setting itu sama seperti variabel, cuman dia punya kemampuan menyimpan data walaupun aplikasi itu ditutup. Yang my setting ini. Jadi cara cari my setting itu cuman kamu tinggal klik my project ini, lalu pilih setting. Nah, ini kamu bisa daftarkan beberapa setting atau beberapa variabel dengan tipenya masing-masing. Datanya mungkin kita kosongkan aja, tidak apa-apa. Nah, fungsi setting ini kalau kita sudah isi datanya, kita tutup aplikasinya, buka lagi, maka data tersebut akan tetap bisa ditampilkan. Dia kayak model database. Kalau database kan permanen kan? Ini semi permanen. Kenapa? Kalau hanya sekedar ditutup aplikasinya masih bisa ditampilkan. Tapi kalau udah aplikasinya mungkin diinstal di komputer yang lain, dipindah di folder yang lain, itu dia hilang settingan yang tadi. Jadi kayak pengaturan dasar gitu loh. Kayak kita di HP itu ada kecerahan. Waktu pertama kita beli HP, kecerahannya kan misalkan standarnya 50% misalkan. Tapi kita ganti dia misalkan menjadi 60%. Walaupun kalian restart HP-nya, tetap kesimpan yang 60%. Serius. Dimatiin HP-nya. Tetap kesimpannya 60%. Tetap kan? Tapi kalau kalian reset pabrik, hilang ya kan? Kembali lagi ke pengaturan awal. Itu sebenarnya data-data yang kalian ganti, misalkan kecerahannya 80%, terus modenya dark atau apa, data itu dia kesimpannya di my setting. Dia kayak variabel tetapi agak sedikit permanen gitu dia. Nah, kita coba aja langsung tes. Pertama, yang mau kita simpan ada apa aja sih? Nih, host, username, password, dan database. Berarti di sini kita buat 4. Berarti db host. Nah, gitu aja ya. Kemudian apa? db username, db password, db database. Oke. Bisa sebenarnya gabungan dari semuanya. Satu lagi, yaitu db connection atau db koneksi. Ya, db koneksi. Ini kan gabungan dari semuanya ini loh. Gabungan dari semuanya itu kita namakan db koneksi. Yang ini, mana dia ini? Nah, ini alamat itu. Nah, atau alamat aja kita bilang ya.
biar enak kalian mengingatnya. Alamat. Jadi gabungan dari semua ini adalah alamat. Nanti kesimpan juga. Oke, ini kita sudah punya setting. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya setting ini kayak tadi saya bilang itu juga variabel ya. Kalau variabel yang lain, kalau variabel bahasa yang kita buat pakai dim misalkan nama siswa, itu kalau kita matikan laptop kita atau kita tutup aplikasinya, buka lagi pasti data variabelnya kok kosong. Kalau ini enggak, masih disimpan. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke codingannya. Mana dia tadi? Nah, ini lakukan penyimpanan. Apa yang kita lakukan di sini? Mengisikan isi yang ada di sini ke dalam sini. Ya. Mengisikan isi yang ada di sini ke dalam sini. Berarti kita buatkan langsung dim, kok dim sih? My titik setting titik db apa yang kita buat tadi? Db host sama dengan txt host titik text. Begitu seterusnya. Sama. Tinggal kita copy aja. Ada 5 tadi ya. Nah, db host, kemudian db apa? db username urutannya ya. Kemudian db password, db database, kemudian db connect alamat. Nah, ini juga sama. Txt alamat tidak ada. Alamat nggak ada ya. Kita ulang dari sini aja. Ini txt username, txt password, txt database. Nah, yang ini adalah gabungan dari semua ini. Berarti tinggal kita copy aja nih. Nah, ini alamat ini langsung aja di sini. Set. Bisa enggak? Oh, bisa, ya kan? Ya enggak? Kita udah buat alamat di atas kan? Timbang enggak kita pakai, masukin aja ke dalam my setting. Jangan lupa tambahkan my titik setting titik save supaya data-data itu kesimpan betulan di situ. Ya. Kalau sudah kesimpan, apa yang dilakukan? Kalau sudah kesimpan, apa yang dilakukan? Menutup form yang konfigurasi koneksi. Berarti tinggal me titik close. Itu doang. Nah, tetapi kalau ternyata gagal, coding yang ini dia akan bilang koneksi gagal. Jadi dia tidak bisa melanjutkan koneksi, penyimpanan koneksi kalau masih ada yang gagal atau yang error. Nah, ini kita tes aja dulu, jalankan. Coba kita sekarang tes. Kemarin apa? Localhost, kemudian root, passwordnya itu. Nah, baru DB-nya apa kemarin? Coba saya lihat yang punya saya. Oh, DB 1234578 yang di saya. Oke, tes koneksi dulu. Nah, berhasil. Ini langsung bisa simpan sebenarnya. Coba saya errorin nih. Kan? Ya, error dia. Saya errorin yang lain misalkan. Nggak bisa dinyimpan. Tapi kalau misalkan kita ini, benerin. Tuh. Jalankan lagi. Loh, kok belum tampil, Pak? Harusnya di sini tampil. Yang tadi yang udah kita simpan. Betul. Kita baru menyimpan. Kita belum ada coding untuk menampilkan. Kalau menyimpan itu dari inputan ke my setting, kalau menampilkan dari my setting ke inputan. Tempatnya di mana? Kira-kira codingnya ditaruhnya di mana bagusnya? Ketika form pertama kali tampilkan, berarti di form load. Ya, di form load. Berarti tinggal kita klik 2 kali saja di formnya. Tuh, ini dah nih temannya itu. Nah, ini menampilkan ya. Menampilkan isi my titik setting. Kayaknya 2 ya. Nah, kalau tadi kan yang ini melakukan penyimpanan nih kan? Bukan penyimpanan dari inputan ke my titik setting. Kurang S. Sudah. Sekarang kita isi. Berarti txt host sama dengan apa? My titik setting titik host. Txt user sama dengan my titik setting titik db username.
txt pass titik text sama dengan my titik setting titik pass txt database titik text sama dengan my titik setting titik database. Nah, udah gitu doang. Sekarang kita tes, kita jalankan. Apa yang terjadi? Tuh, kesimpan, ketampil apa yang sudah kita simpan. Nah, ini yang saya bilang dia kayak variabel tapi semi permanen. Masih bisa kita lihat datanya. Ini selama aplikasi ini kamu ndak pindah-pindah, dia akan tetap simpan. Jadi kalau di laptop itu ada variabel temperatur. Settingan-settingan kita di aplikasi-aplikasi itu akan kesimpan di situ. Nah, ini dia melakukan proses itu. Ya. Jadi kayak misalkan kita ngatur kecerahan di sini, gitu kan kesimpannya di temperatur namanya. Di variabel temperatur. Paham ya? Paham nggak nih maksudnya? Nah, jadi nanti koneksi ini akan kita gunakan untuk ke aplikasinya. Gitu. Jadi kita nggak perlu buat lagi koneksi yang kayak dulu, pakai sistem statik. Kalau sekarang kita ngambilnya nanti dari apa yang sudah kita inputkan. Maka aplikasi kita sekarang sudah bersifat dinamis namanya. Nah, yang terakhir yaitu coding untuk tombol tutup. Ini paling gampang lah ya. Ini titik close. Ada lagi nggak? Ada. Kita buatkan shortcutnya. Shortcut itu dia tempatnya di form load, form keydown ya. Nah, form keydown. Jangan lupa keydown mi titik close. Form mi titik close. Apa? Lupa saya. Apa ya sebentar. Dim. Bentar. Kok saya lupa? Tumben. Ini dah lu aktifin. Mi titik key preview. Ini mengaktifkan shortcutnya. Ada nggak sih? Oke, preview. Ada. Sama dengan true. Oh, di select ya. Select titik key code. Jadi kita ngambil apa yang kita pencet. Kalau dia pencet tombol titik control and case enter, jadi tekan kontrol tekan enter, maka dia melakukan test connect. Test connectnya simpan dong paling pas. Nah, ini enaknya kita tidak menggunakan sub. Jadi kalau kita mau simpan koneksi berarti ini harus kita copy semua ke sini. Perhatikan, ini perhatikan. Coding ini kita pindahkan aja. Kita buatkan sub-sub. Seharusnya memang begitu. Pertama apa? Sub tampil. Ya. Tampil data. Sub apa lagi? Sub tes koneksi. Sub apa lagi? Sub simpan koneksi. Nah, ini tinggal kita cut aja mulai dari sini sampai nih yang menampilkan isi my setting ini. Kita cut taruh di tampil data. Terus yang pengecekan inputan sampai habis ini kita cut pindahkan ke tes koneksi. Kemudian yang terakhir pengecekan inputan ini kita cut pindah ke simpan koneksi. Oke. Udah kan? Udah masuk di subnya masing-masing ya. Kita punya 3 sub, tampil data, tes koneksi, dan simpan koneksi. Nah, sekarang tinggal kita meletakkannya. Di form load itu apa? Tampil data. Di button 1, tes koneksi. Di button 2, simpan koneksi. Paham maksudnya ya? Kita hanya membungkus saja. Tujuannya apa? Supaya bisa dipanggil di tempat yang lain. Kalau enggak, berarti kita harus copy satu bundle itu taruh lagi sih. Jadi kodenya makin banyak. Nah, berarti di sini control and case enter itu kita mau melakukan tes simpan koneksi. Yang tes koneksinya kita pakai ini aja F1. Tes koneksi. Yang terakhir adalah case else. Kok case else sih? Case escape.
Apa? Mi titik close. Kita tes aja langsung. Tuh, kalau saya tekan F1, tuh, dia melakukan tes connect. Kalau saya tekan Ctrl Enter, dia menyimpan. Ya, kalau saya tekan Escape, dia menutup. Ya, itu untuk membuat shortcut. Jadi kita buat kayak gini di event keydown. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan mi titik key preview sama dengan true. Oke, itu kesimpulan dari pembuatan form koneksi adalah kita membuat 3 sub, ada tampil data, yaitu fungsinya untuk apa nih? Menampilkan isi my setting, ke inputan, kemudian tes koneksi ya, kemudian ada simpan koneksi. Jadi antara tes koneksi dan simpan koneksi sebenarnya mirip. Cuman yang bedain dia adalah kalau di tes koneksi tadi apa? Kalau berhasil, dia tampilin pesan. Itu aja. Kalau di apa namanya disimpan koneksi, kalau dia berhasil, dia melakukan penyimpanan dan menutup form. Nggak perlu pakai nampilin pesan. Kalau mau dikasih juga nggak apa-apa. Cuman kayaknya terlalu mubazir. Dengan dia udah ketutup, itu berarti dia udah kesimpan. Oke. Itu video kita untuk form konfigurasi koneksi. Silahkan kalian selesaikan agar kita bisa lanjut ke form berikutnya, yaitu form pengisian data pengguna. Nah, karena data pengguna ini kita butuhkan untuk melakukan login. Ya, saya akhiri videonya.